kabarnya Bu Leni? Alhamdulillah hari ini sangat baik sekali. Alhamdulillah ada Bu Leni ya. Oh ya Bu Leni, seperti yang saya bicarakan waktu itu kemarin sama diskusi sama Bapak Kepala Sekolah, bahwa saya minta saya akan melakukan observasi di kelas bersama Bu Leni. Untuk itu Bapak mengizinkan saya, di mana tujuan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, di mana kita melaksanakannya di dalam kelas. Adapun tujuan supervisi ini selain untuk kita bisa mengembangkannya, kita juga bisa sama-sama belajar. Mana tahu nanti saya yang bisa belajar sama Bu Leni. Nah, adapun proses dalam pelaksanaan supervisi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah observasi ini yang sedang kita lakukan ini. Kemudian observasi nanti di kelas yang akan Ibu laksanakan. Kemudian setelah kita observasi di kelas, baru pasca observasi. Nah, untuk itu pertanyaan yang pertama Bu Leni ya. Nah, untuk kegiatan observasi di kelas, kapan jadwal Bu Leni di kelas dan di kelas berapa? Hari Kamis Bu Susi di kelas 84. Hari Kamis Di kelas 84. kelas 84. Kemudian apa saja persiapan yang Ibu lakukan untuk melaksanakan pembelajaran atau kegiatan observasi di kelas tersebut? Persiapannya yang pertama saya menyiapkan modul ajar terlebih dahulu, kemudian LKPD-nya, media ajarnya, dan tentunya menyiapkan diri saya sendiri. Itu ya Bu ini ya. Kemudian apa materi yang akan Ibu sajikan di kelas nanti dan apa tujuan pembelajarannya? Materi yang akan saya sajikan yaitu tentang naratif teks. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik dapat menghubungkan atau mengurutkan peristiwa-peristiwa yang ada di teks naratif. Kemudian dapat menentukan tujuan dan menemukan unsur-unsur kebahasaan dari teks naratif. Dan terakhirnya yaitu bisa mencari informasi tertentu dari teks naratif tersebut. Ada 3 tujuan pembelajaran ya. Nah, kemudian metode apa yang digunakan dalam pembelajaran kali ini? Kemudian apa alasannya Ibu memilih metode tersebut? Metode yang saya gunakan yaitu metode diferensiasi. Alasannya yaitu karena kita harus bisa memenuhi kebutuhan masing-masing peserta didik. Jadi dari berdiferensiasi saya rasa nanti bisa memenuhi kebutuhan masing-masing peserta didik. Ini metode berdiferensiasi di mana kita bisa memenuhi kebutuhan nanti sesuai dengan bakat dan minatnya Bu Leni. Mungkin boleh Ibu ceritakan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu sajikan besok itu hari Kamis? Langkah-langkahnya yang pertama dimulai dari pendahuluan. Pendahuluannya itu dengan salam, kemudian membaca doa, dan berikutnya mengambil absen, dan berikutnya lagi apersepsi, yaitu dengan memberikan pertanyaan pemantik, yaitu saya akan menayangkan sebuah gambar lewat PPT, dan terakhirnya dalam pendahuluan itu menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. Kemudian pada kegiatan inti saya awali dengan menayangkan video dan memberikan pertanyaan kepada siswa berdasarkan video tersebut. Kemudian mengelompokkan siswa dan memberikan tugasnya yaitu berupa LKPD yang akan dikerjakan pada masing-masing kelompok yang tadi berbeda-beda yang saya buat masing-masing kelompoknya, yaitu dengan kontennya yang berbeda-beda juga. Kemudian gaya yang juga dari gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Dan akhir dari kegiatan inti itu mereka akan mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing. Dan pada bagian penutup di situ nanti saya akan memberikan feedback kepada siswa tentang materi hari itu, kemudian menyimpulkan bersama siswa dan memberikan refleksi. Dan yang terakhir yaitu memberikan tugas rumah dengan hasil produk yang berbeda-beda. Dan menutup dengan salam. Itu saja Ibu Susi. Untuk sekali ya Bu Leni ya, sesuai ada pendahuluan di kegiatan inti ada penuntutan. Kemudian tadi saya mendengar ada menggunakan video pembelajaran ya Bu ya. Kemudian juga kelompok. Nah, berikut Bu Leni ya. Menurut Ibu Leni, apa kelebihan dari pembelajaran dari berkelompok tersebut? Kelebihannya dari kelompok itu di situ saya untuk menumbuhkan rasa gotong royong dulu kebersamaan dari siswa, berarti saling menghargai pendapat antar teman di antara kelompok itu, dan juga membantu
mereka lebih mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Membentuk emosional Iya. siswa sendiri ya, emosional, sosial dan emosional. Jadi kelompoknya berdasarkan tiap pembelajar ya Bu ya, dan sesuai dengan kemampuan anak. Jadi menurut Ibu, apa kira-kira masalah atau tantangan yang akan Ibu hadapi hari Kamis itu? Yang akan tantangan itu bagi saya, bagaimana saya bisa membuat pembelajaran itu menarik dan menyenangkan bagi siswa. Itu sangat menyenangkan sekali ya Bu Sisi ya. Jadi membuat pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kemudian apa strategi Ibu untuk menghadapi tantangan tersebut? Strateginya tentu saya pertamanya itu kan menyiapkan modul dulu Bu ya. Itu menyiapkan diri saya sendiri untuk besoknya, untuk tampil. Kemudian itu menyiapkan LKPD-nya. Tapi LKPD-nya Bu Sisi masih perampungan, belum siap. Dan mungkin insya Allah hari ini akan saya siapkan juga. Jadi mempersiapkan pembelajaran dengan baik, melalui modul, ajar, kemudian juga menggunakan KPP walaupun belum kampung ya, masih ada 3 hari lagi ya Bu ya. Kapan kira-kira Ibu selesaikan dan siapa yang akan membantu Ibu untuk menyelesaikan KPP tersebut? Insya Allah hari ini akan saya usahakan juga Bu Susi untuk menyelesaikan KPD tersebut. Saya akan minta bantu sama KKG saya. Mungkin juga saya bisa minta bantu sama Bu Susi nantinya. Ya, boleh ya Bu ya. Kemudian rangkaian kegiatan supervisi ini kan tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru ya Bu ya. Nah, kompetensi guru yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang itu kompetensi yang pertama adalah kompetensi pedagogiknya Bu Susi ya. Karena di situ saya berusaha dulu untuk memahami peserta didik dan kemudian yaitu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Good morning, ma'am. How are you this morning? I'm fine, and you? Okay, I'm fine too. Thank you very much. Okay students, before we continue our lesson today, now we pray together, okay? Agil, let them pray. Siap, Gak? Berdoa dimulai.
Nah, supaya bisa nanti menjawab pertanyaan dari video yang sedang ditonton. Oke, what is the title of the story? Apa artinya? Apa itu title? Iya, apa? Coba dikira. Apa judul? Iya, bagus. Apa judul dari cerita ya? Story cerita. Bagus. Oke, who is the main character in the story? Apa artinya? Ada yang tahu? Who knows? Iya, ada mainnya. Apa itu arti main? Main? Ada yang tahu main? Utama. Berarti karakter itu artinya sama dengan apa? Apa itu karakter? Sama dengan tokoh. Bagus. Ada yang tahu tokoh. Berarti siapa tokoh utama dalam cerita? Oke, the next. Who is the rich man? Artinya apa itu rich? Apa? Siapa ya? Ya, kaya. Bagus. Kaya. Siapa yang kaya? Oke. Who is the poor man? Good. What did Sam ask to the dwarf? What did ask dia? Diminta Sam kepada kurcaci. Bagus, kurcaci. Oke. What did happen to Ram and his family at the end of the story? Apa yang terjadi? Ya, keluarga siapa? Keluarga Ram dan keluarga ya. Ram and his family. Pada Ram dan keluarganya di akhir cerita. Ya, nanti ditonton Anda ya. What is the moral value of the story? Apa isi moral? Iya, nilai moral atau isinya ada pesan moral. Nah, sekarang what type of narrative story that we have watched from the video? Jenis apa teks naratifnya, cerita naratifnya? Nanti dipilih salah satu dari jenis teks yang sudah disebutkan. Oke, Nanda? Do you understand? Yes. Okay, good. Now, we watch the video correctly. Kita tonton videonya hati-hati. Let's listen to the story of Salty Sea. In a village, there lived two brothers named Ram and Shyam. Ram was elder to Shyam. Ram was rich and Shyam was poor. It was the festival of Diwali and people were celebrating it happily. But Shyam and his family didn't have any reason to celebrate. They didn't have anything to eat also. So he went and asked his elder brother Ram for some help. But Ram rebuked and sent him back. While he was returning sadly, on the way he saw an old man with a bundle of logs. The old man asked Shyam, "What's the matter, son? Why are you so sad? You should be happy on Diwali." Baba, my family is starving. I went to my brother for some help, but he also refused. I'm not able to do anything. If you help me in carrying this bundle of logs to my house, I'll give you something which will help you in getting rich. Shyam picked up the bundle of logs and went after the old man and left it at his place. The old man gave a pancake to Shyam and said, Go to the jungle and you will see peculiar kind of three trees together. Near to that, you will see a rock. If you see carefully, you will find an entrance to that cave. Go inside the cave, three gods live there. They are very fond of pancake. They will not leave this pancake at any cost. You will give this to them, but be careful. Don't ask money from them. Rather, you ask them to give you the treadmill. Shyam
treadmill? As soon as Sham started walking away with the treadmill, the dwarf said, This is not an ordinary treadmill. When you rotate this, you will get whatever you ask for. Once you get the desired amount of things, just cover the treadmill with a red cloth. It will stop making things. Carrying the treadmill, Sham reached his house. His wife and children were hungry. He said to them, Spread a cloth here. after spreading the cloth, he kept the treadmill on it. He started rotating the treadmill and said, Treadmill, treadmill, give some rice. and rice started collecting. Then he covered the treadmill with a red cloth and removed it. He rotated the treadmill again and said, Treadmill, treadmill, give some pulse. plenty of pulse started coming out. And same way, he covered the treadmill with red cloth. Then his wife cooked rice and dal and they had a hearty meal. At night, they slept in peace. Next day, Sham went to the market and sold off the remaining rice and dal. And after returning from the market, he started with the same routine. This time, he took out plenty of rice, wheat, and different kind of pulses from the treadmill. He sold them in the market and earned lots of money. Within few days, he became richer than his brother Ram. With the help of treadmill, he was getting whatever he desired for. Oil, salt, spices, nuts, sometimes cotton also. Ram started feeling jealous of Sham's happiness. He started thinking, few days back his family was starving, and now suddenly what has he got? Raise your hand. Siapa yang menjawab nomor 1 tunjuk tangan. Iya, iya. Oke, tinggi-tinggi dah. Ini supaya dapat. Oke, Diva. What is the title of the story, Diva? Iya, apa? Sisi. Okay, good. Okay, everybody. What is the title of the story? Yes, you are right. The next, who is the main character of the story? You can answer. Okay, Cici. Yeah, Sam and Rat. How about the others? Bagaimana lainnya? Sama jawabannya? Okay, you are right. The number 3, who is the rich man? You can answer. Please raise your hand. Okay, Siti. Okay, good. The others? Sama? Okay, good. That's great. Who is the poor man? Okay, violin. Sam, okay, good. What did Sam ask to the dwarf? What did Sam ask to the dwarf? Okay, please raise your hand, Anda. Coba tunjuk tangannya, siapa yang menjawab? Iya, Nadia. Iya, treatment. What about you, Agil? What is your answer? Apa jawaban kamu? Okay, good. You are right. Everybody can answer. The next? Okay. Who can answer number 6? Siapa yang bisa jawab nomor 6? Okay, Nanda. If you answer, please raise your hand. Jika menjawab, tolong tunjuk tangan. Okay, siapa yang bisa jawab? Iya. What did happen to Ram and his family at the end of the story? Apa yang terjadi pada Ram dan keluarganya? Siapa yang bisa? Okay, how about you, Siti? Can you answer, Siti? Ya, Pak. God, brown. Ya, bagus. Apa yang brown? Tenggelam. Bagus. Okay, the last. Okay, what is the moral value of the story? Siapa yang bisa jawab? Yolanda, can you answer? No? Bukan. Siapa yang bisa jawab apa itu nilai moral? Kata moral yang Anda sudah tuliskan tadi apa? Kira-kira coba bahasa Indonesia ditambah istilah selanjutnya. Iya, jadi orang jangan serakah. Jadi jangan menjadi orang jahat. Oke, apa bahasa Inggrisnya? Jangan menjadi
menjadi orang jahat? Don't be a bad person. Ya, jangan menjadi orang jahat. Oke, good. The last one. What the type of narrative story that you had watched from the video? Apa jenisnya? Iya, legend. Oke, kenapa legend Anda? Jawabannya? Karena ceritanya tadi apa? Dongeng apa? Legenda? Terjadinya kenapa air laut itu asin. So Anda. Okay. Now everybody, I want to ask you some questions related to our material today. Okay, what is narrative text? Apa itu narrative text? Who can answer? Siapa yang bisa jawab? Apa itu kira-kira narrative text? Ada yang bisa jawab? Ya. Oke, bisa dijawab tadi siapa? Nadia? Apa? Iya, sebuah cerita imajinasi untuk menghibur orang-orang kayak kita bukan ya? Oke, Nanda ya. The narrative text is imaginative story to entertain people. Untuk menghibur orang-orang ya. Oke, what is the purpose of social content of narrative text? Apa aja tujuannya Nanda? Oke, Cici. Oke, the same is Agil. Oke, Agil. The second tadi Cici. The second apa Agil? It is the first. The second. Yang kedua maksudnya. Oke, yang kedua apa Nanda? Oke, to give moral value or lesson. Okay, now we look at to entertain the reader or listener to give moral value or lesson. Okay, good. Then next. Okay, types of narrative text. Okay, Nanda, jenis narrative text the person is fairy tale. Seperti tadi ada ceritanya tadi Snow White. Kalau fairy tale ini banyak berhubungan dengan magic. Story with relatives magic things. Example Cinderella. Apa lagi contohnya selain dari Cinderella? Tadi apa? Snow White. Ya, Snow White ya. Snow White. Apa lagi selain Snow White? Ada tahu? Iya, Rapunzel. Oke, itu. Oke, Fabel. Oke, Nanda, Fabel itu the story about animal that we have as human. Yaitu cerita tentang hewan yang bersikap seperti manusia. Apa contohnya? Kurcaci bukan. Singa dan tikus. Iya, banyak ya. Apa lagi selain singa dan tikus? Kancil yang cerdik. Oke, good. Kalau di sini the lion and the mouse. Ya, singa dan tikus. Oke, the next legend is simple story related to on how the place is from. Ini yang tadi kita tonton ya. Jadi cerita yang berhubungan tentang bagaimana suatu tempat itu terjadi. Di sini contohnya The Legend of Malikunda. Sama dengan tadi apa tadi di video kita? Swarovski. Oke, good. Nah, folktale ini disebut dengan dongeng rakyat. Contohnya The Wolf Who Cracked the World. Oke, nanti ada nih ceritanya masih di Wikipedia. The next short story ya. Apa itu short story? Ya. Oke, nanti ini disusun. Anda ikut deh ya. Oke, Nanda, this the arrange-nya masih belum acak. Gambarnya yang acak Anda ya. Berarti image before paragraph. Berarti cocokkan gambar dengan paragraf yang sudah disusun di sini nanti. Paham? Dan paragrafnya ini ditulis di kertas ini, ditempelkan. Oke, ditempelkan nanti di sini ya. Berarti caranya di sini apanya? Dia belokkan ke sini ke bawah. Paham Anda? Ini yang terakhirnya nanti dijawab di sini, langsung ditempelkan di sini. Oke, do you understand? Yes. Oke, ini untuk penempel gambarnya.
nasi acak. Ya, cerita nasi acak judulnya pas sama kena di sini ya. Mana ditempel di sini. Paham Anda? Dimasukkan di sini ya. Dan kemudian yang ini jawabannya ini tuh ada di sini ditulis, tempelkan di sini. Oke, do you understand? Oke. Nih. Sudah selesai baru kerjakan yang ini. Kalau ini cuma mudah kan ada ini dulu. Yang lain apakah dia ini atau ini yang garis-garis. Paham? Kalau seandainya ini jawaban ini kamu tulis ini kan? Paham? Oke, good. Bagus. Ya gitu. Bagus ya, udah paham Anda? Udah, oke. Sekarang silakan bekerja ya. Oke, ini sudah paham yang akan dikerjakan? Caranya dulu Anda tulis dulu case-nya. Karena case-nya ini kan sudah betul. Yang acak tadi apa? Picture-nya. Gambarnya. Oke, jadi Anda seperti ini. Tuliskan dulu judulnya. Mana judul ceritanya? Mana judul ceritanya tadi? Ada layan. Kamu tempel dulu judulnya di atas. Ya, judulnya itu. Keluarkan apanya nih? Oh, nanti aja dulu. Tulisannya dulu. Tulisannya itu gini nak. Kalian tulis ini dulu baru tulis seperti ini. Nomor 1 sampai ke bawah. Nanti di atasnya gambarnya. Jadi bikin jarak antara tulisan dan gambar. Do you understand? Oke. Oke, Nanda. Have you understand? Sudah paham yang melaksanakan? Sudah. Sudah. Oke, good. If you don't understand, ask me ya. Tanya mem. Oke? Ya, good. Hai, have you understand? Have you understand? Yes. Okay, good. Oke Nanda, nanti judul ceritanya itu diurutkan Anda ya. Kita nanti kesini ini mencari baru. Mau mencari boleh. Nanti kalau udah selesai, baru kita urutkan. Jadi caranya supaya nanti enggak buka kertas, urutkan dulu ceritanya. Kita sudah tahu, baru taruh gambarnya di sini. Oke, do you understand? Yes. Iya, that's right. Cuman lagi jalan selanjutnya. Mana lagi? Ini lagi. Ini lagi kerja. Bagus. Ini kan bisa jadi oke, bagus. Finish? Oke, everybody, pay attention. Who have finished? Siapa yang sudah siap? Nah, kelompok Cici ya. Please, ada kita di kelompok bebas. Tampilkan di depan kelas. Dan sama, semuanya kelompok. Oh iya. Iya, bacakan dulu. Iya, tampilkan itu dulu. Boleh. Tampilkan dulu. Iya, ya.
Ya, ingat ya urutannya. Astaga, yo. Yang Cici yang duluan. Cici harus empat tidak. Cici 45 nak, karena dia 2. Cici harus 45, 1 dan 3 ya. Cici 45. Siapa nomor 1? Fadil nomor 1. Udah deh, ayah silakan baca. Kamu nomor berapa? Ayah, ini urutkan Anda ayah. Dan baris berurutan. Siapa nomor 1? Pakai dulu dari sini. Oke, nomor 2 siapa? Melisa. Kamu 3 oke, Rafa. Silakan di. Oke, please read. Silakan dibaca. You are slow, Said had I am not Said Tony the wise. I am Said Said had a look Said Tony Say, bukan say. Say. Ada ibu sih anak. Siti. Beda. Very prevalent in the only notice trivial on Harry wake up Harry finishing Okay, good. Okay, everybody, give applause to help your friend. Dari tepuk tangan pada temannya. Okay, everybody, now pay attention ya. Okay, thank you for your attention-nya. Terima kasih sudah for your participation today ya. Terima kasih atas partisipasi Nanda hari ini. Okay, Nanda, this is the end our lesson today. Who can give the conclusion? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan hari ini? Okay, Cici, silakan Cici. I narrated practice and humanity story they entertained when these people were all they entertained the real life of this innocent. You give a moral value Types. Types and best of Types of narrative. I remember narrative. My little father, short stories, folk tales. Okay, the student, this is the conclusion of our lesson today. Okay, now student, for the next section, we continue the material today. It is about the basic feature of narrative text. Okay, thank you for your attention again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Cici. Setelah dilihat tadi ya bagaimana perasaan Bu Leni itu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Sekarang sudah alhamdulillah sudah merasa senang ya Bu Cici ya, karena tadi waktu observasi saya sedikit agak grogi ya Bu ya, karena dilihat. Jadi kalau sekarang alhamdulillah sudah merasa lega sekali Bu. Dari Bu Leni ya. Hal yang
pembelajaran sudah sesuai kira-kira dengan yang Bu rencanakan? Alhamdulillah sudah sesuai Bu Susi, tapi perencanaan dari awalnya baru terlaksana 95% karena keterbatasan waktu. Tadi ada bagian refleksi tidak tercapai ya Bu Susi. Tadi Iya. ada catatan bagi saya itu ada refleksi yang terlupa ya. Menurut Ibu ini hal apa yang sudah berjalan dengan baik dan hal apa yang masih perlu diperbaiki selanjutnya? Hal yang sudah baik yaitu peserta didik sudah fokus ya pada pembelajaran karena saya memberikan video dan tayangan PowerPoint juga yang menarik bagi peserta didik. Dan hal yang kurangnya yaitu beberapa peserta didik masih kurang aktif dan berpartisipasi dalam diskusi. Mereka masih malu-malu untuk ditunjuk ke depan dan juga masih penguasaan kosakata mereka masih kurang pada materi tersebut. Iya, nampaknya ya seperti tadi ya Bu Eni yang saya perhatikan, anak-anak itu agak terpaksa disuruh ke depan. Iya. Sama malunya sedikit ya Bu Eni ya. Mudah-mudahan ke depannya anak-anak itu lebih mau lagi maju ke depan tanpa disuruh dengan inisiatif sendiri ya Bu Eni. Iya. Menurut Ibu Leni, untuk pembelajaran selanjutnya bagaimana cara Ibu untuk mengatasi siswa yang masih kurang aktif tersebut dalam diskusi dan masih malu-malu tadi ya untuk tampil serta masalah kurangnya kosakata siswa untuk materi yang dipelajari ini? Untuk selanjutnya untuk mengatasinya Bu Susi ya, saya akan memberikan motivasi lagi kepada peserta didik. Kemudian saya akan menjadikan diri saya ini sebagai teman bagi mereka. Kalau mereka anggap saya guru, jadi mereka itu agak takut untuk bertanya. Apabila jadi teman, mereka kan merasa akrab dan berani untuk bertanya kepada saya. Dan kemudian untuk kosakata yang kurang tadi, saya akan meminta kepada peserta didik untuk mencari kosakata baru pada materi baru itu. Kemudian meminta mereka untuk menuliskannya ke dalam sebuah kalimat sehingga mereka nantinya akan memahami makna dari kata tersebut. Iya Bu Eni ya, berarti memberikan motivasi, kemudian melakukan pendekatan ya Bu Eni Iya. ya, kemudian menambah lagi kosakatanya tersebut. Kemudian menurut Ibu Leni, tanggung jawab apa yang bisa Ibu lakukan sehingga siswa nanti bisa fokus dan senang belajar di kelas? Tanggung jawabnya itu saya akan mencari apa Bu? Strategi lagi ya, strategi pembelajaran, kemudian metode model dan metode pembelajaran lain yang lebih menyenangkan bagi siswa. Apalagi sekarang ini kan teknologi kita kan canggih, jadi metode itu bisa saya ambil juga melalui YouTube, bisa saya mempelajari dari YouTube, melalui TikTok, FB dan sosial media lainnya, dan juga mungkin saya bisa belajar dengan guru yang cara mengajarnya itu lebih baik dari saya, dan juga mungkin melalui KKG. Iya, bagus sekali ya Bu Eni ya. Selain dengan kita mencari memanfaatkan teknologi yang semakin canggih saat ini, kita juga berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, apalagi kalau kita SMP dengan teman-teman yang satu mapel. Iya. Bu Eni ya. Kemudian bagaimana refleksi Ibu setelah mengikuti rangkaian supervisi yang kita lakukan tadi, mulai dari observasi dan observasi di kelas dan saat ini pasca observasi ini? Merasa senang ya Bu Susi, karena dengan adanya observasi tadi saya bisa menilai kemampuan diri saya sendiri, bagaimana saya melaksanakan pembelajaran, dan saya akan lebih menggali lagi dan meningkatkan lagi kekurangan kompetensi saya yang kurang kemarin untuk membuat peserta didik itu lebih aktif lagi dan bisa menyenangkan belajar dengan saya. Iya, luar biasa ya Bu Eni ya. Kemudian Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu baik dalam pedagogik, profesional dan sosial yang berbeda, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan terkait dengan pengembangan diri Ibu? Tindak lanjutnya, saya akan mencari referensi lainnya yang lebih banyak lagi ya Bu Susi ya, untuk meningkat kompetensi saya tersebut. Saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan yang gaya luring maupun daring. Apalagi sekarang kan sudah banyak pelatihan online ya Bu Susi ya. Saya bisa mengikuti pelatihan online, ikat online, dan juga bisa mengikuti webinar, dan juga bisa mengikuti pelatihan lewat PMM, yaitu pelatihan mandiri. Dan yang terbaru sekarang Bu Susi ada pelatihan khusus untuk mapel bahasa Inggris, yaitu PKGBI, yaitu pelatihan peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris. Karena pelatihan ini